Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, tentunya salam sehat untuk seluruh perwira PT KPI maupun yang berada di lingkungan, PT Pertamina. Dan perkenalkan, saya Firdy, di sini yang akan, memandu kegiatan kali ini, dan tentunya puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Rahmati walaupun secara virtual, tapi saya yakin semangat, antusias dari seluruh, pada Health Talk mencegah dampak polusi udara, mencari solusi. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, kualitas udara Jabodetabek ini akhir-akhir ini khususnya di Jakarta memang yang lama semakin QAir atau EQ menunjukkan bahwa Jakarta sudah menduduki peringkat ketiga kota yang sudah, tidak sehat. Nah, tidak sedikit orang yang dan selain Jakarta, ternyata beberapa daerah di ini, tingkat polusi udara yang tinggi akibat kebakaran lahan kebakaran lahan yang ada di areanya. Nah, salah satu dampak gangguan sistem pernapasan. Siang ini bersama kita akan menyimak mengenai materi dampak polusi. Tapi kita tidak dapat terhindar dari polusi ya, namun ada berbagai tindakan agar kita bisa di polusi. Dan hari ini akan disampaikan oleh Dr. Fish satu dan akan dimoderatori oleh Dr. Misko. Di akhir sesi nanti akan ditutup dengan Q&A dan bagi perwira kami persilakan Q&A. 3 pertanyaan akan mendapatkan ya. Kami persilakan kepada Dr. Menisko untuk memimpin pemaparan dan diskusi. Terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Firdy ya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Menis Oktaviandi, biasa dipanggil Dr. Niko, sebagai moderator pada Health Talk kali ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Health PT KPI atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada Health Talk kali ini. Izinkan saya sebelum memulai pemaparan Health Talk kali ini memperkenalkan pembicara kita yaitu Dr. Jaka, spesialis paru. Kemudian ini sebelumnya kita tampilkan CV-nya dulu. Tampilan CV, kita tunggu tampilan CV-nya dulu ya. Oke. Jadi Dr. Jaka Pradita, spesialis paru. Ini lulusan dari Fakultas ambil pendidikan kedokterannya di Universitas Padjadjaran Bandung ya. Kemudian tahun 2020 beliau mengambil pendidikan spesialis paru di Universitas Indonesia. Kemudian sekarang juga sedang progres dalam pengambilan konsultan sebagai konsultan thoracic oncology di Indonesian Society of Pathology. Kemudian untuk work experience-nya di tahun 2020 nih ada di Darmais Cancer, Rumah Sakit Darmais, kemudian ada Rumah Sakit Siloam Asri Hospital, kemudian Rumah Sakit Mayapada Kuningan, dan juga pernah bertugas sebagai emergency COVID di Rumah Sakit Emergency COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian untuk organizational experience-nya pernah menjadi member komite dari International Meeting on Respiratory Care Indonesia. Kemudian komite member of Indonesian Oncology Association. Kemudian tahun 2022
ada di Indonesian Society of Respirology, kemudian di tahun 2017 juga ada sebagai committee member di Asian Pacific Congress on Bronchology and Interventional Pulmonology. Kemudian untuk di sini juga ada research dan publikasinya ya. Yang dari tahun 2018 ada Survey of Pulmonary Physiological Measurement and Respirology Complaint among Online Motorcycle Taxi Drivers in Bekasi City. Tahun 2019 ada Endobrachial Intratumoral Chemotherapy for Malignant Airway Obstruction. Kemudian tahun 2020 ada buku ya, ini anti panik, judulnya tentang paduan virus corona. Mungkin seperti itu bisa dibaca dari Bapak Ibu ya. Next. Ya, itu tadi riwayat singkat dari Dokter Jaka ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita sapa dulu nih. Ada Dokter Jaka. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dr. Niko. Suara saya Ya, jelas? jelas Dok, jelas. Oke, Oke. sebelumnya saya mau membacakan temanya dulu ya Dok ya. Ya. Oke, jadi tema kita kali ini tuh adalah mencari solusi bukan polusi. Masalah polusi udara bukanlah hal baru yang menjadi sorotan kita terutama di Jabodetabek, khususnya di Jakarta. Kualitas udara di Jakarta kian lama juga makin mengkhawatirkan. Beberapa hari terakhir data dari IQR menyatakan kualitas udara di Jakarta sudah tidak baik bagi masyarakat. Jadi pada Health Talk kali ini kita akan membahas tentang dampak polusi udara yang dapat terjadi pada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah sering ya mendengar masalah polusi ini, dan saya rasa juga tidak jarang mungkin ya Bapak Ibu di akhir-akhir eee, minggu ini mungkin atau bulan lalu gitu ngerasa kok kayaknya lagi sering batuk, pilek seperti itu ya. Jadi gampang banget nih dikit-dikit kayaknya kok jadi nggak enak gitu rasanya, sering jadi mudah sakit gitu ya. Jadi kami dari Health PT KPI mengangkat tema ini karena kekhawatiran kami terhadap kondisi udara Jakarta juga yang mungkin nanti saja akan, kalau kita tuh tidak paham sama hal-hal yang perlu kita lakukan selama polusi ini tuh, itu bisa nanti mengganggu kesehatan Bapak Ibu serta keluarga di rumah. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk Dokter Jaka, kita sama-sama untuk menyimak ilmu dari Dokter Jaka. Kepada Dokter Jaka, kami persilahkan. Baik, terima kasih perkenalannya Dr. Niko, Bapak Ibu semua. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri acara ini dan saya ucapkan terima kasih pada Health PT KPI yang telah mengundang saya menjadi pembicara pada hari ini. Jadi untuk topik hari ini memang sebuah isu yang sebulan atau 2 bulan terakhir ini cukup signifikan berhembus di media elektronik, di media sosial ya bahwa polusi udara ini dan itu memang terlihat dan terasa oleh kita semua. Jadi begitu dekat dengan kita. Dan ini sebenarnya proses yang sudah lama namun menjadi sangat signifikan di beberapa waktu terakhir. Sehingga yuk kita sama-sama hari ini saya mau mencoba sharing apa sih yang terbaik untuk kita agar tetap sehat dalam menjalani aktivitas. Oke, baik, bisa dibantu untuk slide-nya? Ya, jadi saya akan membahas dengan judul bahaya ISPA akibat polusi udara. Berikutnya. Ya, jadi secara definisi polusi udara itu adalah akumulasi dari berbagai macam gas, partikel, ya, yang memang menyebabkan keadaan berbahaya yang menimbulkan efek kepada manusia, hewan, vegetasi, atau material lain. Jadi memang secara definisi polusi udara itu luas, ya, bukan hanya akibat pembakaran kendaraan bermotor saja gitu ya, tapi kayak kebakaran hutan ya, kemudian zat-zat kimia yang kita gunakan, zat-zat pembakaran, kemudian zat rumah
efek dari rumah tangga. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan masalah pada makhluk hidup, kita sebut juga dengan polusi udara. Nah, sebenarnya Jakarta ini udah terkenal banget gitu ya dengan kondisi yang tidak sehat udaranya. Tapi memang dengan ada aplikasi pengecekan kesehatan ini menjadi sorotan karena dengan canggihnya alat saat ini kita bisa melihat nih kita tuh kondisi gimana sih, kita ranking berapa sih gitu ya, dan itu di 1 bulan terakhir tuh kita memang selalu 5 besar kota terburuk kondisi polusinya di dunia gitu ya. Nah, jadi hal ini membuat kita semua berteriak, bersuara lewat sosial media, lewat bentuk-bentuk yang lain. Soalnya dok, ini mah marketing ini aja nih, kendaraan elektrik gitu ya, atau ini marketing air purifier nih misalnya gitu ya. Nah, enggak gitu ya. Jadi memang data menunjukkan seperti itu, dan kita juga merasakan artinya banyak sekali yang saat ini mengalami batuk pilek, ya batuknya lama 1 bulan 2 bulan. Anak-anak juga kayak gitu, sekolah masuk batuk gitu ya, libur nanti masuk lagi batuk lagi gitu ya, dan beberapa kasus bahkan sampai dirawat gitu ya karena asmanya kambuh atau karena ada infeksi paru. Nah, jadi keadaan-keadaan yang kayak gini memang menjadi perhatian, dan ini semua kita berteriak nih, bersuara gitu. Dan yang sedihnya apa, kita baru melewati pandemi Covid kemarin, yang tadinya kita di rumah aja gitu ya, yang tadi kita pakai masker, udah mau keluar rumah, udah mau lepas masker, disuruh aktivitas di dalam rumah lagi, plus disuruh pakai masker lagi gitu ya. Jadi di situ kayak anti klimaks gitu, di saat kita udah mulai happy, nggak taunya disuruh beradaptasi lagi dengan cara yang lain. Oke, next. Nah, data dari WHO menunjukkan nih bahwa ternyata banyak sekali penyebab kematian di seluruh dunia sebenarnya diakibatkan oleh masalah pada lingkungan, termasuk polusi udara di dalamnya, yaitu 8,2 juta kasus, dan itu manifestasi akibat lingkungan yang menyebabkan nomor satu kematiannya stroke, kemudian penyakit jantung, kemudian menyebabkan kanker gitu ya, dan penyakit lainnya. Nah, jadi ternyata hal tersebut berhubungan dengan apa yang manusia lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara lingkungan di bumi ini yang rusak siapa sih gitu ya? Ya manusia juga gitu mayoritas. Sisanya bencana alam gitu ya. Artinya kerusakan bencana alam yang memang terjadi secara alamiah. Tapi sisanya apa? Sisanya memang perilaku manusia gitu ya. Nah, jadi di sini WHO menunjukkan bahwa kalau kita bisa memodifikasi perilaku kita dan hidup menjadi lebih sehat, maka angka-angka kematian ini mungkin akan berubah gitu ya, jumlah kasusnya dan jenis penyakitnya. Berikutnya. Dan dari data WHO ini tadi dijelasin ya bahwa berapa penyakit menyebabkan kematian, dan 25% penyakit ini menyebabkan kanker paru gitu ya. Kemudian juga dari polusi udara ini maka berkontribusi menyebabkan kematian akibat infeksi saluran nafas akut hingga 17%, dan menyebabkan penyakit paru kronik gitu ya, kematian pada pasien PPOK hingga 8%. Dan sisanya adalah kematian akibat penyakit stroke dan penyakit jantung gitu. Nah, nanti akan saya bahas kenapa kok hubungannya polusi dengan jantung sama stroke gitu ya. Apa hubungannya? Kan kalau polusi ya saluran pernafasan, kenapa kok hubungannya jadi stroke sama jantung? Nanti akan saya bahas di slide-slide yang lain. Berikutnya. Dan yang paling menyedihkan adalah data menunjukkan 92% orang di seluruh dunia tidak menghirup udara yang aman gitu. Bayangin 92%, hampir 100%. Artinya dimanapun kita berada gitu ya, udaranya resiko sangat tidak bersih. Dan Indonesia termasuk
Indonesia termasuk di beberapa kotanya termasuk yang memang dengan angka polusi yang tinggi. Dan beberapa negara lain seperti India atau China ya memang beberapa tahun yang lalu sempat menjadi heboh gitu ya karena dengan tingkat polusi juga sangat tinggi. Namun mereka bisa memodifikasi sehingga angka polusinya pelan-pelan turun. Meskipun masih tinggi tapi pelan-pelan mulai turun gitu. Jadi memang untuk menurunkan polusi ini nggak sebentar. Butuh kebijakan dari pemerintah, butuh proses ya. Merubah perilaku itu juga butuh proses. Dan yang sedih adalah apa? Kalau kita bicara napas, kita semenit itu 18 sampai 20 kali kita bernafas. Dan bayangin kita nggak bisa milih mana udara bersih, mana udara kotor. Setiap kita menghirup gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih pas menghirup, oke, ini kotor nih, saya nggak mau kesini, saya pindah gitu. Nggak bisa. Ya dimanapun kita pasti harus bernapas. Kalau nggak kita bisa pingsan, bisa meninggal kalau nggak napas gitu ya karena kurang oksigen. Dan ternyata selama ini yang kita hirup khususnya di kota Jakarta atau Jabodetabek ini adalah udara yang kotor. Jadi sangat menyedihkan. Berikutnya. Nah, ini adalah foto yang sempat heboh di sosmed ya. Jadi ada netizen yang dia mau foto waktu yang di sebelah kiri saat COVID, yang kanan adalah pasca COVID. Jadi pas lagi PPKM, kita lihat bahwa udaranya sangat bersih, ya udaranya bisa lihat biru, kadang bisa ngelihat Gunung Salak dari jauh ya. Dan jarak pandangnya masih panjang tuh, kita bisa lihat tuh gedung yang di ujung tuh kelihatan. Tapi ketika kita lihat yang kanan, ini adalah keadaan kalau nggak salah di bulan Juli atau Agustus lalu, dan itu jarak pandangnya sangat terbatas, seperti ada kabut embun gitu ya, yang ternyata itu adalah sebuah polusi. Dan memang gambaran ini sangat terlihat kalau di Jakarta tuh di daerah Jakarta Pusat ya, atau Jakarta Barat gitu. Kebetulan saya di Rumah Sakit Angkat Darmais, pemandangannya ke Grogol, jadi ke arah Jenderal Sudirman gitu, dari lantai atas juga kaget juga tuh 2 bulan yang lalu gitu ya, ini kok warnanya kayak gini, warnanya keruh, apa namanya, seperti ada kayak kebakaran hutan gitu ya, sangat sangat pekat, sangat apa namanya, berkabut gitu. Tapi ya ternyata akhirnya kita telah bahwa ini memang polusi udara yang cukup meningkat di Jakarta. Berikutnya. Nah, ini adalah data beberapa hari yang lalu saya ambil bahwa memang indeks quality air quality index kita memang sangat tidak baik ya, di atas 152, dan kita yaitu 5 besar terus tuh ranking kota terburuk secara polusi udaranya. Dan memang hal ini yang seperti ini sifatnya fluktuatif. Jadi kadang bisa siang jelek, malam bagus gitu ya, atau kebalikannya. Sehingga sebenarnya ini bisa menjadi acuan kita dalam melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Dan kita bisa menangkap momen-momen ya yang terjadi, misalnya udara lagi bersih, oke kita maksimalin nih olahraga di luar rumah, aktivitas di luar rumah kayak gitu ya. Jadi karena ini sifatnya live dan kadang-kadang kita bisa melihat tren per jam. Jadi misalnya sekarang nih jam 2 masih kotor, nanti dilihat trennya, oh jam 6 jam 7 nih mulai turun nih, oke deh aku mau coba lari nih, udah lama nggak lari di luar rumah gitu ya misalnya. Jadi ini bisa sangat membantu kita dalam beraktivitas. Dan memang saat ini di seminggu terakhir ini sempat heboh ya, artinya dari pemerintah agak denial juga nih bilang bahwa oh kalau yang punyanya swasta tuh nggak bagus alatnya gitu ya, bikin parno gitu, secara garis besar ngomongnya kayak gitu. Cuman saya rasa data dari manapun bisa kita gunakan, dan data dari manapun bisa menjadi acuan, apalagi kalau kita sampai dengan mata telanjang kita bisa lihat kok bagaimana kualitas udara, gimana awan yang biasanya terlihat kayak hari ini nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada hujan gitu ya, hujan buatan, dan habis hujan buatan besokannya cerah gitu ya. Nah, besokannya ternyata langitnya cerah, ada awan gitu. Jadi memang hal tersebut sangat bisa kita rasakan gitu, bisa kita lihat dan kita rasakan. Berikutnya. Nah, dari pemeriksaan Air Quality Index atau AQI ini, kita bisa menilai derajat beratnya, derajat polusinya. Jadi memang ada 2 parameter, yang satu
AQI level, yang satunya lagi adalah PM2,5. Apa bedanya? Kalau AQI level, Air Quality Index itu adalah gabungan dari berbagai macam parameter polusi udara. Apakah itu karbon dioksida, karbon monoksida, nitrate oxide, particulate matter, dan lain-lain gitu ya. Dan sedangkan particulate matter itu spesifik di particulate matternya. Kenapa sih begitu penting gitu ya? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya, tapi intinya particulate matter adalah partikel ya yang sangat kecil yang berukuran 2,5. Jadi 2,5 itu adalah angka ukurannya. Ada PM10 berarti dia 10 mikrometer. Kalau 2,5 berarti 2,5 mikrometer. Yang bila jumlahnya banyak, jadi partikel 2,5 itu sangat kecil, dan bila jumlahnya banyak, dia akan sangat cepat dan masuk ke dalam saluran nafas kita hingga ujung saluran nafas, dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah gitu. Dan inilah yang akan menyebabkan kerusakan pada fungsi paru kita dan menyebabkan banyak penyakit gitu ya. Nah, jadi makanya particulate matter 2,5 ini sangat kita concern, dan WHO punya levelnya gitu. Jadi kalau selama ini di di Jakarta khususnya sering banget di orange sama yang merah. Jadi kalau orange itu dia keadaan yang berbahaya bagi orang-orang yang sensitif, sedangkan yang merah kita sudah sebutnya nggak sehat gitu ya. Tapi kalau udah sampai hazardous ya, udah sampai ungu tua atau misalnya ungu very unhealthy, itu baiknya memang kita di rumah aja, jangan keluar rumah. Itu biasanya terjadi di keadaan bencana alam biasanya. Contohnya kayak di Palembang lagi ada kebakaran hutan, beberapa waktu lalu saya lihat memang di ungu gitu ya, very unhealthy. Dan kalau yang orange yang di angka 101 hingga 150 dan di particulate matternya di atas 35, itu menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang sensitif dia berbahaya. Contohnya apa? Lansia, atau orang-orang yang punya asma, atau ada orang-orang yang sudah punya penyakit paru kronik, atau mungkin balita gitu. Jadi orang-orang tersebut kalau keluar rumah karena dia memiliki imunitas yang kurang baik dengan perlindungan yang kurang baik, maka akan berisiko menjadi menyebabkan penyakit yang signifikan dibandingkan dengan orang yang tidak berisiko gitu. Berikutnya. Dan kita bisa menggunakan dua aplikasi ini yang bisa kita download di handphone gitu ya, yang sifatnya real time, yaitu ada IQR dan ada aplikasi Nafas gitu. Dan tadi saya bilang penggunaannya ini bisa real time dan ada waktu-waktunya. Jadi kita bisa memantau dan memperkirakan aktivitas teraman kita untuk keluar rumah. Dan meskipun ada dari pemerintah juga ya, gitu, dari lembaga lingkungan hidup, tapi memang yang mudah enak dilihat, interface-nya nyaman, biasa dua ini. Berikutnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, jadi kenapa sih Dok kok Jakarta polusinya tinggi gitu? Kenapa sih isu ini menjadi berkembang? Kenapa di Bali enggak gitu ya? Bali rata-rata masih hijau. Tapi kenapa juga tuh di Bandung, saya sebulan lalu ke Bandung, ternyata merah juga gitu ya. Apa sih gitu yang menyebabkan? Jadi memang polusi udara ini ada beberapa sumbernya. Bisa dari rumah tangga gitu. Dari rumah tangga misalnya apa? Dari pembakaran dari dapur misalnya, atau dari penggunaan listrik ya, listrik yang berlebihan itu juga bisa berpengaruh, menyebabkan efek rumah kaca nanti di lingkungan gitu ya. Artinya menghemat listrik itu adalah salah satu solusi gitu. Kemudian yang kedua yang paling sering adalah transportasi gitu. Nah, transportasi ini pembakaran dari bensin ya, kendaraan-kendaraan yang tidak ramah lingkungan, khususnya apalagi yang tahun-tahun lama gitu yang seksinya besar-besar gitu, dan biasanya pembakarannya cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan polusi yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita bicara Jabodetabek, jumlah penduduknya banyak, alat transportasi massanya juga belum bisa meng-cover seluruh pengguna gitu ya, sehingga memang alat transportasi pribadi sangat tinggi di Jabodetabek. Kalau kita bandingkan misalnya dengan di New York gitu ya, atau di kota-kota besar lainnya, yang mayoritas meskipun penduduknya banyak, tapi mereka masih banyak sekali menggunakan alat transportasi massa dibandingkan dengan alat pribadi, gitu, alat transportasi pribadi. Kemudian yang ketiga adalah industrial practice. Nah, inilah yang juga menyebabkan Jabodetabek begitu hebat dan beberapa kota di sekitar Jakarta, seperti Karawang dan lain hal gitu ya, Bogor yang menjadi support. Kenapa? Karena banyak sekali tempat-tempat industri di sana. Dan
memang yang menjadi perhatian adalah arah angin dan cuaca gitu ya. Jadi di bulan-bulan musim kemarau ini, di bulan Juni hingga September, Oktober ini memang ada kecenderungan polusi udara, musim kemarau yang kering, yang anginnya juga tidak banyak berhembus, dan pun ada angin, dia dari timur ke barat gitu. Jadi memang dia akan melewati kota Jakarta dari daerah timur Jakarta, Bekasi dan ke sana gitu. Dan dia akan mengarah ke arah Sumatera, sehingga memang dari arah angin ini kota Jakarta menjadi kena imbas gitu. Jadi bukan dari Jakarta sendiri, tapi dari kota-kota di sekitar. Dan kita sering lihat tuh di aplikasi kesehatan di kota-kota yang sekitar Jakarta gitu ya, di Tangsel, di daerah Bintaro gitu. Kadang-kadang malah lebih kotor tuh dibanding Jakarta gitu ya, karena tadi selain ada pabrik-pabrik, nah ini juga berhubungan dengan pembangkit listrik gitu ya. Apalagi yang menjadi perhatian kita sekarang adalah di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, penggunaan listriknya menggunakan tenaga batu bara gitu ya, yang memang masih kurang aman untuk lingkungan. Di saat negara-negara lain sudah menggunakan angin, apalagi solar dan lain-lain gitu ya, kita memang masih menggunakan batu bara, sehingga memang hasil dari pembakarannya ini yang menghasilkan polusi gitu. Kemudian agriculture biasanya dalam jumlah banyak, seperti misalnya pupuk dan pengolahan dari pembuangan dari perkebunan gitu ya, itu juga bisa. Kemudian waste management, nah ini juga salah satu masalah, termasuk bakar sampah gitu ya. Jadi bakar sampah ini adalah perilaku yang sekarang sih kalau di Jakarta udah nggak boleh ya, sudah pidana masuknya. Tapi di beberapa kota, di Bogor, di Depok, itu banyak sekali yang kalau di sosmed tuh masih ngeluh gitu ya. Artinya mereka masih banyak sekali membakar sampah di lingkungannya. Dan kadang-kadang suka dilakukan malam hari. Jadi pada bingung juga, malam-malam tuh malah berkabut karena ternyata banyak orang yang diem-diem karena orang pada tidur, dibakar sampah gitu. Nah ini yang juga menyebabkan polusi. Dan polusinya juga kalau kita lihat misalnya di Bantar Gebang gitu, itu polusi udah macam-macam. Polusi udara iya, polusi tanah iya, polusi air iya gitu ya. Jadi pembuangan sampah akhir itu harusnya adalah tempat yang sudah terpilih dan minimal. Pengolahan itu harusnya sudah dilakukan di rumah masing-masing, memilah ya, sampah basah, sampah kering, kemudian kalau yang basah bisa kita jadikan pupuk di rumah, bisa kita tanam gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh harusnya dimulai dari rumah, sehingga di tempat-tempat pembuangan sampah akhir tuh dia udah nggak numpuk. Tapi di Indonesia kita masih menumpuk dulu baru dipilah. Nah itulah yang menyebabkan di lingkungan, di daerah sekitar tempat pembuangan sampah itu polusinya macam-macam gitu ya. Dan yang terakhir adalah bencana alam yang saat ini juga terjadi akibat kekeringan di Sumatera biasanya ya. Di saat ini di Palembang, dan itu juga menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas dan banyak juga yang mengalami ISPA gitu. Ya, berikutnya. Oke, nah dari kita bicara polusi, maka ada beberapa kandungan. Jadi ada kandungan karbon monoksida atau CO. Nah ini yang memang banyak pada pembakaran dari kendaraan bermotor ya, termasuk asap rokok juga gitu. Dan dia berikatan sama oksigen tuh cukup tinggi, sehingga kadang menyebabkan seseorang menjadi mudah lelah dan mudah sesak. Kemudian ada sulfur oxide, ada nitrogen oxide, dan ozon. Nah gitu ya, ini adalah gas. Nah kalau partikel, ada beberapa penyebabnya seperti volatile organic compound, biasanya adalah bahan-bahan kimia yang mudah menguap gitu ya. Misalnya apa, di cat, di pelitur, di hairspray, di semprot nyamuk gitu ya. Itu banyak gas-gas yang mudah menguap, yang dalam jumlah banyak dia bisa mengiritasi saluran nafas kita dan menyebabkan penyakit gitu. Dan yang concern kita adalah di particulate matter ini. Jadi ada partikel yang bersifat solid ya, yang berbentuk debu ya, timbal karbon yang bisa masuk langsung ke dalam saluran nafas kecil kita ya, yang kita bagi ada yang particulate matter 10, ada yang 2,5. Nah yang 10 ini masih bisa kesaring di saluran nafas atas, tapi kalau sampai 2,5 sangat kecil, dan ini langsung masuk ke dalam area parut terkecil kita atau alveolus. Berikutnya. Nah, kalau kita bicara particulate matter, ini kita lihat. Jadi ukurannya mikrometer. Bayangin tuh ada rambut, nah itu yang kecil banget, itu yang 2,5, yang agak besar tuh yang 10 gitu. Nah, jadi kebayang sekali
itu bisa rambut aja jadi gede banget gitu ya dibandingkan dengan partikel tersebut gitu. Nah, jadi bayangin dia nggak ada rasa, nggak ada bau, terus kita hidup terus-menerus di kota Jakarta, dan dia bisa menyebabkan banyak sekali penyakit yang nanti akan saya bahas berikutnya. Nah, jadi semakin kecil partikel yang masuk, maka dia akan menjadi semakin toksik atau membuat kerusakan dalam paru. Kalau kita bicara perlindungan tubuh kita, maka kita akan bicara dari yang paling luar, yaitu ya, khususnya di saluran pernafasan ya. Jadi kalau saluran nafas atas, kita punya bulu hidung sama sekret di hidung gitu ya, dia yang akan membersihkan. Jadi sebenarnya secara logika semakin kita tinggal di daerah yang polusi tinggi, itu upilnya semakin banyak gitu ya. Kenapa? Karena dia akan lebih banyak membersihkan, menangkap debu-debu, dan nanti dia akan mengumpul di hidung kita gitu ya, di bulu-bulu halus. Nah, semakin ke bawah maka perlindungannya akan berubah menjadi silia atau bulu halus yang akan di sepanjang saluran nafas, dia akan melindungi kita, dan ada slime. Nah, jadi sebenarnya kalau kita batuk gitu ya, kita batuk, ada dahak, itu sebenarnya adalah bentuk tubuh untuk menangkap kuman, menangkap debu dan kotoran, dan kita keluarkan gitu ya. Jadi semakin seseorang sering batuk, artinya sebenarnya adalah banyak kotoran tuh yang masuk. Karena dengan kotoran tersebut dia mengeluarkan atau ada infeksi, apakah virus atau bakteri yang memang tubuh itu akan berusaha membersihkan dari penyakit gitu ya. Jadi itu adalah sebuah proses fisiologi. Dan tadi nih sampai dia masuk ke dalam sampai ke ujung, dan dia akan merusak, masuk ke dalam darah, dan ini yang menyebabkan peradangan hingga menyebabkan penyakit di luar dari paru gitu ya. Dia akan menyebabkan penyakit di luar dari paru, di pembuluh darah khususnya gitu. Berikutnya. Nah, ini adalah bentuk kerusakan yang terjadi di saluran nafas ya. Jadi akan ada peradangan dan merusak dinding-dinding saluran nafas. Berikutnya. Nah, ini dia. Ini yang menjawab tadi, kalau partikel-partikel ini masuk ke dalam pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan ini di saluran pembuluh darah sama kayak pipa air gitu ya. Kalau pipanya itu kotor, banyak debunya, banyak gumpalannya, maka dia akan bisa menyumbat gitu ya. Nah, jadi radikal bebas, partikel polusi, dia akan menjadi lem di dalam saluran pembuluh darah dan akan menyumbat. Nah, kalau dia menyumbatnya di brain atau di otak, pembuluh darah otak, maka yang terjadi adalah stroke. Tapi kalau dia menyumbatnya di jantung, maka akan menjadi serangan jantung, gitu ya, penyakit jantung koroner. Jadi itulah yang menjawab kenapa tadi hubungannya apa ya, polusi sama stroke sama jantung yang menjadi penyebab kematian nomor 1 sama 2 di seluruh dunia, gitu ya. Jadi dan ini banyak banget studinya udah menyatakan seperti itu. Orang yang merokok, orang yang nge-vape, risiko kena stroke, kena serangan jantung tuh akan meningkat secara signifikan, termasuk polusi. Gitu. Berikutnya. Oke. Nah, pertanyaannya jadi apa sih dok penyakit yang bisa terjadi kalau kita hidup dengan polusi di sekitar kita gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah efek jangka pendek. Efek jangka pendek karena secara cepat kita bisa merasakan. Yang paling sering adalah yang bersifat iritan atau iritasi. Jadi kalau polusi ini dia bersifat mengiritasi. Misalnya iritasi di mata gitu ya, mata jadi lebih merah ya, jadi berair. Kadang-kadang biasanya yang suka naik motor gitu ya, kalau udah berapa jam naik motor matanya perih gitu ya, iritasi. Nah, itu karena memang akibat dari si polusi. Atau hidung ya, hidungnya berair, meler-meler, bersin-bersin ya, itu adalah efek polusi. Nah, kalau saluran nafasnya mulai turun ke bawah, maka yang terjadi adalah batuk-batuk atau kita sebut bronkitis. Dan kalau punya penyakit paru kronik seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, maka dia bisa menjadi eksaserbasi. Jadi yang tadinya asmanya nggak pernah kambuh, selama sebulan ini jadi kambuh signifikan ya, menyebabkan angka peningkatan kunjungan ke IGD. Dan ini memang dirasakan sendiri oleh saya sebagai dokter paru gitu ya. Jadi pasien-pasien ISPA tuh memang dalam 2-3 bulan terakhir meningkat lah, kurang lebih 30% gitu. Dan yang tadi hampir semua pernah saya 1 hari pasien asma semua gitu ya. Jadi pasien-pasien asma saya yang udah lama nggak pernah kambuh, udah setahun, sekarang datang lagi gitu. Dan rata-rata sama, semua mengeluh hal yang sama karena dia ISPA, kemudian asmanya menjadi kambuh. Dan kalau kita bicara jangka panjang, maka ada yang lebih menakutkan lagi gitu ya dari polusi udara ini.
Jadi yang terjadi satu adalah penurunan fungsi paru ya, jadinya mudah sesek. Sama seperti kita merokok gitu. Jadi kalau orang merokok puluhan tahun, nanti dia udah 50, 60, 70 biasa mulai berasa tuh. Naik tangga ngos-ngosan, jalan 200 meter berhenti dulu gitu ya. Dan hal ini juga sama dengan polusi gitu. Jadi kalau terus-menerus ternyata fungsi parunya menurun dan ini sudah ada studinya gitu. Kemudian tadi hiperaktivitas bronkus, jadi merangsang asma gitu ya dan alergi dan yang sebenarnya yang berbahaya menurut saya adalah kanker gitu. Jadi kalau kita bicara merokok bikin kanker, vaping bikin kanker, ternyata polusi juga bisa menyebabkan kanker dan itu studinya sudah ada. Dan ini yang mungkin menjawab banyak seseorang sekarang usia muda udah pada kena kanker gitu. Khususnya kanker paru, usia 30 tahun, usia 40 tahun. Karena dari kecil dia sudah menghirup polusi udara atau dari kecil dia sudah menjadi perokok pasif gitu. Yang mana bapaknya atau keluarganya ada yang merokok di dalam rumah, jadi terus menerus sehingga dia kita anggap juga sebagai perokok karena dia menghirup gas-gas berbahaya ya meskipun pasif dan menyebabkan penyakit di kemudian hari khususnya kanker ini. Jadi menurut saya kita nggak boleh anggap remeh keadaan seperti ini sehingga kita sama-sama berubah gitu. Berikutnya. Oke, nah kalau kita bicara tadi dia menyebabkan berbagai macam penyakit. Tapi apakah itu sama efeknya ke semua umur gitu ya? Jadi beberapa kondisi yang memang orang-orang yang berisiko tinggi gitu. Contohnya siapa? Contohnya ibu hamil yang nanti akan bisa mengganggu proses perkembangan anak dalam kandungannya menyebabkan berat badannya lahir rendah gitu ya. Kemudian pada anak-anak khususnya di bawah 5 tahun itu saluran nafasnya belum terbentuk dengan baik, sistem pernapasannya belum baik. Sehingga resiko untuk terserang menjadi asma gitu ya, perkembangan parunya menjadi terhambat, bahkan ada yang sampai ganggu perkembangan motoriknya atau kemampuan kognitifnya ya, ada yang menjadi autism, ada yang menjadi gangguan attention deficit gitu. Jadi kenapa ya banyak anak autis sekarang misalnya gitu ya, ya ternyata salah satunya adalah polusi udara gitu, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian yang juga menjadi perhatian adalah lansia gitu ya, usia lanjut yang secara fungsi juga udah menurun gitu. Jadi perlindungannya juga udah menurun. Apalagi udah pada penyakit penyerta, udah ada stroke, udah perokok lama, udah punya lung cancer, diabetes. Nah, hal-hal tersebut kalau kena polusi itu menjadi signifikan. Dan ini terlihat di 1 bulan terakhir pasien-pasien saya yang lansia banyak sekali yang lagi kena infeksi paru gitu. Dan yang kena stroke lagi dirawat gitu ya, udah lama terkontrol stroke-nya di rumah, sekarang masuk rawat inap karena ada infeksi parunya. Dan ini adalah peran dari polusi udara gitu. Berikutnya. Oke. Nah, banyak juga yang nanya, "Dok, apa sih bedanya ISPA sama pneumonia?" Gitu ya. ISPA tuh apa sih, Dok? Batuk pilek tuh ISPA, tapi kalau pneumonia itu apa gitu ya. Nah, jadi memang ada istilah gitu. Kalau ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut yang gitu ya, bisa terjadi dari saluran nafas atas hingga bawah. Dari hidung sampai saluran nafas bawah atau bronkus. Kita sebut juga kalau di hidung rinitis ya, rhinorinis, kalau tenggorokan faringitis atau radang tenggorokan, suara serak laringitis, kalau batuk-batuk di saluran nafas bawah namanya bronkitis gitu. Nah jadi kalau kita bicara ISPA artinya juga adalah infeksi. Infeksi itu artinya apa? Ada kumannya. Ada bakteri, virus, jamur gitu ya. Yang pertanyaannya adalah apa hubungan sama polusi gitu ya? Emang di setiap polusi itu ada bakterinya gitu. Nah, jadi di udara ini sebenarnya banyak sekali bakteri gitu ya, banyak sekali virus yang berterbangan. Orang batuk, apalagi kita kalau misalnya di kendaraan umum dan lain-lain itu banyak sekali penyakitnya gitu. Dan tubuh kita selalu menjaga. Tapi kalau kita ditempa sama polusi terus-menerus, nah perlindungannya itu akan menurun. Tadi bulu-bulu halusnya itu akan rusak, lendir-lendirnya jadi banyak, sehingga ketika masuk kuman, kuman jadi seneng gitu. Karena saluran nafasnya sudah terganggu, sudah rusak. Nah ini menyebabkan seseorang menjadi mudah kena penyakit, menjadi lebih mudah batuk pilek, radang, infeksi gitu ya, yang diperburuk dengan polusi. Dan juga kebalikannya nih, ketika kita kena infeksi, biasanya saluran nafas tuh menjadi lebih lebay, menjadi lebih sensitif. Pas kena polusi, jadinya nggak sembuh-sembuh.
gitu ya. Biasanya ciri khasnya gitu, 3-5 hari flu radang tenggorokan, udah baik, batuknya sebulan. Batuknya 2 minggu, nggak berhenti-berhenti, kering gitu. Ini pasien saya semua tuh. Kenapa? Karena ketika udah habis kena ISPA, saluran nafas menjadi sensitif. Terus kita menghisap debu. Nah, jadinya harusnya udah sembuh, malah ke-trigger batuknya karena saluran nafasnya yang sensitif terhadap debu itu, gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa sekarang kalau sakit flu kok jadi lama gitu. Karena ada peran infeksinya, ada peran dari polusinya, dan ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, kalau kita bicara pneumonia, pneumonia itu infeksinya di paru, di balonnya gitu. Dan ini menyebabkan biasanya gejalanya lebih signifikan, menyebabkan hingga sesak ya, menyebabkan hingga demam tinggi dan membutuhkan perawatan yang intensif gitu. Dan itu biasa terlihat dari ronsennya ada bercaknya tuh di parunya gitu ya. Dan itu kita sebut pneumonia. Oke, berikutnya. Dan studi-studi sudah menunjukkan bahwa tadi ada hubungan antara polusi udara dengan infeksi saluran nafas, dan ini berbanding lurus gitu antara keduanya. Ada studi yang dilakukan oleh ada lembaga tertentu yang mendata dalam beberapa bulan terakhir dengan polusi yang meningkat ini, dia lihat tuh dari apa namanya, telemedicine. Kan banyak tuh telemedicine yang ada ya, yang di handphone gitu ya. Macam-macam, ada warnanya merah, warna biru, dan lain-lain. Nah, di data tuh jumlah pasien ISPA-nya ternyata naik signifikan gitu ya. Jadi orang-orang yang konsultasi mengenai penyakit ISPA di rumah itu meningkat gitu. Dan ini sejalan dengan peningkatan kadar polusi kita yang menjadi perhatian kita saat ini. Gitu. Berikutnya. Oke, dan beberapa studi juga yang dilakukan pada kondisi kebakaran hutan itu juga berbanding lurus gitu. Jadi ketika ada kebakaran hutan di Riau, di Palembang, maka kasus-kasus infeksi saluran nafas atas itu ISPA itu meningkat secara signifikan, bahkan hingga lebih dari 50% menyebabkan infeksi tersebut. Berikutnya. Nah, jadi, dari yang tadi saya sudah jelaskan panjang lebar gitu ya, sebenarnya jadi gimana dong Dok gitu ya. Nah, kalau kita bicara gimana dong Dok, artinya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus regulasi lakukan gitu ya. Karena sejujurnya ini nggak bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, karena harus ada regulasi yang cukup kuat untuk tadi itu poin-poinnya. Apalagi tadi ya, kita bicara industri ya, apa namanya, pembangkit listrik, kemudian dan kebakaran hutan dan lain-lain gitu. Jadi itu semua harus diregulasi. Nanti kalau kita bicara pembatasan kendaraan, ruang hijau, kemudian menghemat listrik, nah itu bisa kita bisa pemerintah siapkan gitu. Nah, sambil itu berjalan, artinya kalau negara-negara kayak Cina ini, ya itu butuh kurang lebih 4 sampai 5 tahun tuh, sampai akhirnya polusinya turun pelan-pelan. Karena butuh apa? Butuh dana besar, butuh investasi besar, mengubah energi yang dari tadi tinggi polusi menjadi rendah polutan, itu butuh uang yang besar, butuh waktu yang besar untuk mengubah itu. Nah, sehingga kita bisa lakukan dari diri kita sendiri, gitu ya. Diri kita sendiri, dari keluarga kita, agar kita tetap sehat. Oke, yang pertama, olahraga itu sangat disarankan, gitu. Artinya untuk menjaga imunitas kita, tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kita bisa pilih-pilih. Saranku adalah lakukan olahraga di dalam rumah, itu lebih baik. Apakah dengan treadmill, apakah yoga, dan lain hal. Nah, kalau mau keluar rumah, olahraganya yang di luar ruangan gitu ya, artinya lari gitu, running, biasanya runner-runner, pilihlah waktu yang tepat gitu, dengan menggunakan aplikasi kesehatan, dipilih tuh waktu yang mana yang paling rendah polusi. Ada studi yang menunjukkan bahwa kalau polusi tinggi itu manusia masih bisa dengan aman berolahraga tuh kurang lebih 30 menit. Lebih dari 30 menit tuh polusi udah bikin penyakit gitu. Jadi 30 menit tubuh kita tuh bisa coba ngebersihin nih dari polusi. Tapi kalau udah lebih dari itu, udah tubuh nggak kuat lagi ngebersihin gitu ya. Sehingga kalau mau di luar rumah, olahraganya jangan terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah pakai masker. Itu disarankan, apalagi naik kendaraan bermotor dulu, naik Gojek kayak gitu ya. Nah itu pakai masker. Maskernya boleh masker bedah, boleh KN95. Lebih bagus KN95 karena pelindungannya lebih baik. Masker biasa kurang lebih 80%, tapi jangan masker kain ya, minimal masker bedah. Kemudian
ada gambar tuh nenek-nenek sama ada gambar anak, itu vaksinasi. Nah, jadi selain kita proteksi ya pakai masker, imunitasnya dilindungi dari dalam. Terus vaksin apa dok gitu ya? COVID udah nih saya 4 kali gitu. Nah, vaksin yang bisa kita berikan biar nggak kena ISPA adalah salah satunya vaksin influenza. Karena influenza ini yang sering menyebabkan ISPA. Ya, influenza ini bisa diulang 1 tahun atau 2 tahun sekali gitu ya. Kita update gitu ya untuk anak-anak, untuk orang dewasa itu bisa kita berikan agar jangan kena flu berulang. Kemudian vaksin pneumonia. Nah, yang untuk menyebabkan nggak jadi radang paru tadi, vaksin pneumonia bisa kita berikan kalau pada orang dewasa di atas 18 tahun 1 kali cukup seumur hidup. Kalau pada anak di bawah 1 tahun biasanya 3 kali, nanti ada booster saat dewasa, gitu ya. Nah, itu bisa sebagai tambahan agar nggak kena ISPA, nggak kena infeksi saluran nafas yang berulang. Kemudian dari dalam apa? Selain vaksinasi adalah makanan yang sehat, gitu ya, yang tinggi tinggi antioksidannya ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya, kurangin makanan yang lemak gitu. Dengan imunitas bagus, anak kita jadi nggak mudah flu gitu. Dengan kita bagus, kita ada yang flu di kantor nggak ketularan gitu. Karena apa? Dari dalam imunitas kita terjaga. Tambah vitamin gimana dok? Boleh gitu ya. Boleh, apalagi kalau kita nutrisinya agak susah nih gitu ya di rumah, makanannya seringan jajan, nggak ada yang masak dok di rumah, saya banyak ini. Oke, tambahin multivitamin, biar apa? Biar ada vitamin-vitamin tambahan yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran sama buah-buahan, yang mungkin sulit kita dapatkan kalau kita makan biasa, gitu. Kemudian apalagi, ini kalau keluar rumah bawa anak mau jemur rumah gimana? Jemur rumah, jemur bayi gimana nih dok? Saya punya bayi nih, semenjak polusi saya takut gitu ya. Nah, jadi boleh bisa tetap dijemur, tapi tadi gunakan aplikasi kesehatan, lihat waktunya, gitu ya. Semakin kotor maka jangan lama-lama gitu. Tapi tetap ultraviolet sangat dibutuhkan untuk kita saat ini. Tapi kalau memang kita berolahraga di luar rumah, saran pakai sunscreen ya, sunscreen agar juga jangan jadi penyakit yang lain. Selain kulitnya kusam bisa menyebabkan kanker gitu ya. Tapi sinar UV sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, khususnya untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah, nah di luar rumah udah ada polusi, jangan dong di dalam rumah dikasih polusi lagi gitu. Di mana nih kita bisa hidup nafas enak kalau di luar rumah kasih polusi, di dalam dikasih polusi. Contohnya apa polusi dalam rumah? Ngerokok atau nge-vape dalam rumah gitu. Saya bilang, percuma lu ngomongin polusi sampai berbusa-busa gitu ya, nyalahin pemerintah, nyalahin perusahaan mobil dan lain-lain, tapi kelakuannya masih ngerokok. Kenapa? Karena dengan ngerokok, satu, dia menghisap polusi udara langsung ke saluran nafasnya. Dia bakar, dihisap secara sadar gitu. Jadi nggak kita ngomongin udara di luar nih, dia langsung masukin tuh polusi ke dalam nafasnya, ke dalam parunya. Yang kedua, apa? Zat pembakaran rokoknya ini akan menjadi polusi di lingkungan sekitarnya. Dia akan menjadi sumber polusi ke temannya, ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, ke bapak ibunya, gitu. Jadi nggak usah ngomongin mobil yang banyak, macet, pabrik, orang dia sendiri aja menjadi sumber polusi kok, gitu. Dia sendiri yang bisa meracuni diri dia dan orang lain gitu. Jadi percuma ngomongin polusi kalau kita masih merokok. Apalagi merokok di dalam rumah ya bisa menyebabkan keluarga kita, pasangan kita akan menjadi korban nantinya gitu. Berikutnya. Oke, ya ini sudah di akhir slide bahwa Perhimpunan Dokter Paru itu membuat rekomendasi untuk mengenai masalah polusi udara, yaitu salah satu kita mulai dari diri kita sendiri untuk aktif mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan transportasi massal, kemudian tidak membakar sampah sembarangan dan menghemat penggunaan listrik. Kemudian meminimalisasi terkena pajanan polusi udara dengan menggunakan tadi aplikasi-aplikasi untuk mengecek kadar kualitas udara di luar rumah dan kurangi aktivitas memang di luar rumah kalau akinya kurang baik itu di atas 150. Berikutnya. Olahraga juga seperti itu, kurangin kalau di luar rumah, tapi kalau memang harus kurang dari 30 menit itu cukup aman. Kemudian menggunakan masker, khususnya masker KN95 agar pelindungan menjadi lebih baik. Namun bila pakai masker bedah itu cukup baik, masker kain tetap tidak direkomendasikan. Berikutnya. Kemudian tutup
area-area yang menjadi sumber masuknya debu ya atau polusi ke dalam rumah, contohnya jendela ya, pintu-pintu yang besar ya, agar jangan masuk ke dalam rumah gitu. Dan kalau mobil juga gitu ditutup tuh ya mode recirculate-nya. Jadi dia apa namanya jangan masukkan udara dari luar. Jadi putar udara dari dalam itu recirculate ya. Kemudian tidak nambah polusi dalam ruangan tadi seperti merokok dan bisa tanam tanaman seperti apa lidah mertua, lidah buaya gitu ya, agar dia bisa menyaring udara di dalam rumah atau bisa tambah misalnya air purifier yang ada HEPA filternya. Kemudian tadi perlindungan dari dalam, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, tidur yang baik, nggak ngerokok, nggak minum alkohol. Berikutnya. Dan kalau udah ada gejala, misalnya udah riwayat asma, udah mulai batuk-batuk, mulai sesek, kontrol berobat. Kalau udah punya lansia, kakek nenek kita udah mulai batuk-batuk, demam, langsung kontrol berobat gitu ya. Jadi jangan nunggu berat keadaannya. Berikutnya. Nah, Kemenkes sudah merangkum itu semua jadi 6M dan 1S gitu ya yang tadi saya sudah jelasin. Oke, dan kita berharap sama-sama penggunaan teknologi pembangkit listrik bisa menjadi juga lebih aman, lebih sehat lagi, dan moda transportasi ke depannya akan menjadi banyak pilihan, khususnya transportasi massa gitu ya, lebih banyak sehingga kita lebih enak tuh kemana-mana naik MRT, naik LRT, jarak-jarak dikit kita naik sepeda gitu ya, udah kayak di Eropa, udah kayak di luar, sehingga kalau jalan di trotoar tuh enak gitu. Kalau sekarang kita nyuruh, jangan naik mobil, naik kendaraan bermotor atau jalan, tapi jalan di trotoar isinya polusi semua gitu ya, sesak gitu. Jadi memang hal ini menjadi proses dan ini di India dan di China pun makan waktu. Jadi tadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, perilaku kita kita benerin, perlindungannya tadi kita jaga biar nggak sakit. Moga-moga ke depannya semuanya akan menjadi lebih sehat. Berikutnya. Baik, dari saya sudah selesai. Saya kembalikan ke Dr. Niko. Oke, terima kasih Dokter Jaka ya. Ya. Saya rasa juga tadi informasi yang diberikan juga sudah cukup jelas ya untuk Bapak Ibu ya. Tadi intinya tuh kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk mengurangi polusi itu. Oke, ini udah banyak sih yang nanya sih Dok. Di sini kita langsung mulai bacain satu-satu aja. Sama saya ngingetin nih, ini kita pertanyaannya di chat aja, jadi nggak bisa langsung interaksi sama dokternya. Nanti kalau ada yang pertanyaan langsung saya bacain ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sini yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Mega. Terima kasih Dokter Jaka atas pemaparan talk series-nya. Saya izin bertanya bagaimana kita bisa membedakan sesak nafas yang disebabkan oleh penyakit jantung, serangan jantung dengan sesak nafas dan yang disebabkan oleh ISPA. Kemudian bagaimana cara penanganan pertama apabila menangani seorang tiba-tiba sesak nafas yang disebabkan oleh ISPA. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Jadi Bu Mega, kalau kita bicara bedanya sama nafas sama jantung, memang dua-duanya bikin keluhan sesak gitu ya. Nah, memang kalau pada ISPA, karena dia sifatnya infeksi, maka biasa sesaknya tuh nggak tiba-tiba, Bu, pasti berproses. Karena dia ada proses peradangannya, ada proses perangnya antara tubuh dengan bakterinya, dengan virusnya, maka pasti akan ada proses. Apakah itu demam, ya, badan pegel-pegel, lemah lesu, dan bahkan kadang ada gejala tambahan respirasi, contohnya batuk-batuk, batuk berdahak kayak gitu. Sedangkan jantung tuh nggak ada. Sedangkan sesak akibat jantung, dia nggak ada gejala-gejala infeksinya. Biasanya apa sih yang menyebabkan yang bersifat tiba-tiba sesak gitu ya? Biasanya penyakit jantung koroner atau serangan jantung akibat aliran koronernya tersumbat. Atau misalnya penyakit jantung yang sudah bengkak. Nah, kalau penyakit jantung yang bengkak, maka biasanya tuh prosesnya juga jarang tiba-tiba, Bu. Biasanya ada prosesnya, kalau
jalan jauh ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan, tidur nggak bisa satu bantal gitu ya. Jadi biasanya kalau penyakit, kronik jantung biasanya dia menjadi lebih lama. Nah, yang bahaya juga kalau misalnya serangan jantung akut. Nah, kalau, penyakit jantung koroner biasanya dia tiba-tiba nyeri dada, ya ada rasa, tertekan seperti itu, apalagi dari riwayat misalnya merokok dan lain hal. Nah, jadi memang hal tersebut berbeda-beda, tapi itu jangan main diagnosis penyakit sendiri gitu. Ketika ada hal tersebut kontrol, langsung berobat. Kalau gejala sesaknya cukup signifikan, maka pergilah ke IGD agar kita bisa assess kondisinya secara cepat dan, bisa teratasi dengan baik. Kalau punya penyakit asma, nah kalau sesaknya tiba-tiba pikirkan dulu, "Oh ini asma, karena saya udah punya asma," gitu. Kalau dia ada penyakit jantung sebelumnya, apalagi pernah serangan sebelumnya, ya pikirkan nih jantung dulu, gitu ya. Jadi jangan loncat gara-gara ikut tadi saya seminar polusi, padahal udah punya serangan jantung nih, sebelumnya udah pasang ring gitu ya. Pas tiba-tiba nanti malam, "Aduh kok sesek?" "Ah," kata dokter Jaka mah polusi, polusi lagi tinggi." "Enggak nih Mas, saya nggak serangan jantung, saya mah polusi aja." Kata dokter Jaka tadi sesek, jangan ya. Udah tahu udah punya sakit jantung, udah pasang ring, ya pikirin itu dulu gitu. Jadi tapi tetap yang paling baik adalah berobat kalau, dirasakan sesak yang signifikan, gitu. Oke, jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Entar, apa, dia sakit jantung malah jadi ini, jadi kiranya karena polusi gitu ya, jangan sampai salah. Kemudian di pertanyaan selanjutnya nih ada nih dari Danang. Dokter Jaka, terkait dengan proses batuk ringan akibat polusi, apakah sebaiknya memang dibiarkan tanpa diobati agar kotoran yang ada di dalam paru-paru bisa secara alami dibersihkan? Mengingat selama ini kalau kita batuk selalu selalu berusaha untuk berobat dengan mengkonsumsi obat pereda batuk. Itu Ya, bagaimana, Dok? oke. Nah ini yang memang tricky nih ya, makanya kalau berobat ke dokter sebenarnya obatnya tuh nggak sapu jagat, apalagi kalau ke dokter paru gitu ya. Karena, jangan sampai kita salah minum obat yang harusnya tubuhnya lagi mau ngebersihin, mau melindungin, malah kita supres gitu ya, malah kita kurangin. Jadi gini, batuk secara alami adalah bentuk perlindungan. Apakah ada benda asing, bakteri, virus, atau debu kotoran. Nah, kalau dia dalam proses yang masih wajar, artinya misalnya apa, banyak di pagi hari. Karena kalau pagi hari memang proses kita ngeluarin gitu. Khususnya apa, misalnya perokok, orang-orang kerjanya di pabrik, orang yang apa, tukang-tukang tuh, pokoknya yang banyak debunya deh. Pasti tuh kalau pagi, batuknya dahaknya kental dan, berwarna gitu. Itu sesuatu yang wajar karena tubuh tuh ngebersihin gitu. Tetapi kalau prosesnya itu berkelanjutan, artinya pagi, siang, malam ada batuk gitu ya, atau misalnya ada demam-demam nih, artinya nah kalau udah kayak gitu artinya sudah ada infeksi. Nah kalau sudah ada infeksi sebenarnya yang bisa kita bantu apa, obat batuknya misalnya gini, dia batuknya kental, susah keluar, nah kita kasih obat batuk agar dahak lebih encer. Jadi kita encerin. Tujuannya apa? Agar bisa lebih mudah dikeluarin, nafas kita lebih plong. Karena kalau dahaknya kental di dalam, maka dia akan susah kita keluarkan gitu. Nah tapi, nah ini ada tapi, ada juga batuk-batuk yang bersifat kering, nggak ada dahaknya gitu. Tapi itu berulang. Misalnya apa, di malam hari, atau misalnya lagi kerja di bawah AC batuk-batuk, atau misalnya apalagi, ngomong agak banyak lagi meeting batuk gitu. Kenapa? Karena ternyata saluran nafas itu sensitif, hypersensitif gitu. Kita sebutnya bronkitis. Saluran nafas itu jadi lebay gitu. Nah itu biasanya terjadi kalau memang ada orang bakat asma, ada bakat alergi sebelumnya, atau misalnya habis kena flu, ya batuknya udah keluar, tapi biasanya gitu tuh, jadi hypersensitif. Batuknya seminggu, 2 minggu. Nah, kalau udah kayak gitu, obatnya adalah mensupres batuknya, atau obat untuk batuk kering, gitu. Makanya kenapa kalau kita ke apotek ada 2 tuh, obat batuk berdahak sama obat batuk kering. Kalau dahak artinya batuk dahak yang kental kita encerin, biar mudah keluar. Kalau buat batuk kering artinya batuknya emang nggak ada dahaknya, tapi ganggu. Tapi itu bikin kita nggak produktif, bikin kita nggak bisa tidur, baru obatnya adalah obat yang batuk kering, gitu. Jadi jangan sampai salah nih,
ngasih obatnya, makanya berobat ke dokter gitu ya. Atau misalnya boleh tuh sehari 2 hari minum obat dulu, obat warung, obat batuk, tapi kalau nggak membaik, berobat ke dokter. Jangan-jangan obatnya nggak cocok tuh sama kondisi pasien, gitu. Dok, sorry nggak ada suaranya. Sorry, lupa kok unmute. Oke, selanjutnya ada nih Dok dari Elizabeth Santi Dok. Kita sudah terlanjur hidup di Jakarta dengan kondisi udara yang buruk. Berarti potensi paru-paru tubuh kita telah menghirup atau menyerap partikel-partikel jahat atau polusi yang sangat besar. Pertanyaan yang pertamanya itu ada, apakah kondisi ini bisa diperbaiki atau akan permanen tinggal di paru-paru kita? Terus yang kedua itu ada upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, di mana kalau kita hidup di kondisi udara yang seperti ini? Oke, jadi kalau di level masih awal gitu ya, artinya nggak sampai terjadi kerusakan paru, maka sebenarnya tubuh tuh sangat pintar kok untuk kita memperbaiki sel-sel yang rusak gitu ya. Makanya tadi apa, konsumsi makanan yang baik, protein, vitamin, dan lain-lain itu sebenarnya untuk meregenerate kalau kita udah rusak, kena polusi, kena infeksi, chemical semua, itu dia akan meregenerate lagi gitu. Tubuh tuh sangat pintar. Tapi, nah, kalau kita bicara ini terus berulang hingga puluhan tahun, maka regenerasinya ini akan terganggu dan akan menyebabkan masalah di kemudian hari, gitu. Jadi, tapi kalau ditanya, berapa tahun sih dok batas amannya? Saya nggak bisa jawab, gitu ya. Saya nggak bisa jawab. Cuma memang resiko untuk bisa nggak balik itu ada, sampai hingga penurunan fungsi paru. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tadi, dari dalam nutrisinya kita perbaiki agar regenerasinya bagus. Dari luar kita kurangin tuh udara yang kotor. Meskipun tadi 92% udara kotor di seluruh dunia, tapi kalau kita bisa menyaringnya, lumayan biar nggak sampai sebanyak itu juga yang masuk gitu ya. Jadi kita kurangin dengan tadi apa, pakai masker, pilih-pilih waktu beraktivitas, pilih daerah yang udaranya bersih, misalnya sering-sering liburan misalnya, ya kalau bisa sampai pindah tempat kota bekerja, ya itu pilihan gitu ya, itu bisa juga, makanya banyak orang sekarang pindah ke Bali misalnya agar kualitas hidupnya lebih baik gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya pilihan gitu. Nah, tapi gimana dok kalau udah keburu gitu ya? Ya salah satunya adalah rutin medical check up gitu, rutin periksa. Kalau tadi ada resiko bisa kena serangan jantung, kena stroke, ya rutin setahun sekali kita medical check up, periksa ada nggak nih gitu. Ada nggak nih masalah, ada nggak nih diabetes gitu. Atau ronsen misalnya 2 tahun sekali, periksa parunya bagus apa enggak, atau periksa spirometri fungsi paru gitu. Jadi ketika sudah mulai ada masalah, lebih dini kedeteksi, maka lebih awal bisa kita tangani dengan baik gitu ya. Oke. Selanjutnya Dok, ada lagi nih Dok, dari Anandia. Mau tanya Dok, apakah pemasangan air purifier untuk aktivitas di dalam ruangan atau kendaraan itu diperlukan? Dan sebesar apa manfaatnya kalau kita pakai air purifier itu? Ya, jadi air purifier memang menjadi solusi, menjadi tambahan gitu ya. Khususnya yang kita nggak bisa menjamin kualitas udara di dalam rumah itu bisa bagus. Dan khususnya lagi kalau memang orang punya riwayat tadi, sensitif gitu ya, orang-orang yang memang berisiko. Jadi dia punya asma, dia punya bronkitis, dia punya anak-anak atau misalnya lansia di rumah yang kita nggak bisa jamin kebersihan udara dalam rumahnya, maka itu bisa jadi pilihan. Nah, air purifier saranku satu, pilihlah yang ada HEPA filter. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menyaring partikel yang sangat kecil, debunya, plus dia bisa menyaring virus dan bakteri. Jadi jangan yang cuman humidifier aja atau pelembab aja. Jadi fungsinya cuman buat ngelembapin ruangan. Dan pilihlah HEPA filter sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau kamarnya 3 meter, 3 kali 3 ya gunakan yang sesuai di mesinnya tuh berapa kali berapa gitu. Jadi jangan ruangannya gede 10 kali 10 pakainya cuman yang kecil, nggak ada gunanya gitu ya. Atau kebalikannya terlalu berlebihan, udah kecil mesinnya yang terlalu besar gitu. Jadi agar air purifier ini bermanfaat maksimal, maka tadi HEPA filter, sesuaikan udaranya dan baca petunjuk. Ini banyak banget
apalagi di Twitter tuh saya lihat waktu itu. Banyak yang udah beli, terus asmanya kambuh terus, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, terus dibilang, "Aduh ini harus gimana ya?" Ternyata di HEPA filternya itu, di filter di dalamnya, itu ada plastiknya. Jadi dia pas beli, dia nggak buka tuh plastiknya. Jadi nggak kesaring gitu. Nah ini pas udah dia buka, dipasang dengan benar, baru deh dia batuknya hilang, udaranya bersih gitu. Karena ternyata dia nggak baca di boxnya itu bahwa emang harus dibuka gitu. Dan itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Oke dok, satu lagi nih ada dari Gayatri Lutfia. Dok izin tanya, apakah pemakaian face mask yang dibasahi air bisa menyaring udara lebih baik? Dan yang kedua ini ada, apakah memakai masker dapat mengurangi sinusitis yang disebabkan oleh polutan, dok? Oke. Jadi masker itu sudah didesain dalam keadaan kering. Jadi sudah ada filter-filternya di dalam untuk menyaring partikel-partikel yang sangat kecil di sana. Nah, ketika basah, malah efeknya nanti dia malah nempel, malah menjadi sumber penyakit jadi malah gitu ya. Khususnya kalau kita bicara virus dan bakteri. Makanya kalau masker udah basah, penggunaan lebih dari 6 jam, 8 jam, basah antara karena dari udara dari luar atau dari dalam kita bicara gitu ya, atau kita bersin-bersin dan batuk gitu misalnya, itu malah harus diganti gitu. Jadi makanya kualitasnya terbaik adalah masker dalam kondisi yang kering, karena itu malah lebih maksimal dalam penyaringannya. Yang kedua, iya, sinusitis itu biasa terjadi secara definisi adalah peradangan pada rongga sinus. Di sini gitu ya, di sini, itu semua adalah rongga sinus. Nah, penyebabnya memang infeksi, tapi bisa dipicu oleh alergi. Jadi, seseorang yang sering alergi, sering banyak lendirnya, ya, rinitis gitu kita sebutnya. Nah, ketika dia nggak keluar ingusnya atau lendirnya, maka dia akan masuk ke dalam rongga-rongga yang ada di sekitar kita. Itu kita sebut juga dengan sinusitis. Nah, jadi cara mencegahnya gimana? Ya kita kurangin pencetusnya. Kalau selama ini pencetus alerginya adalah debu, maka dengan memakai masker, alergi debunya menjadi berkurang dan sinusitisnya menjadi berkurang. Pesan saya, selain tadi pakai masker, bagi seseorang yang punya alergi di saluran nafas atas atau di hidung, lakukanlah rutin cuci hidung. Ya, kenapa? Karena tadi saya bilang perlindungan di saluran nafas kita tuh di hidung. Kalau hidungnya kotor, banyak debunya, itu akan tetap menyebabkan seseorang menjadi rinitis atau bahkan bronkitis, atau kadang-kadang yang punya asma juga menjadi kambuh. Kenapa? Karena ketika di sininya kotor, banyak debu, dia akan tetap menginduksi saluran nafasnya menjadi radang. Tapi kalau kita rutin membersihkan hidungnya, maka resiko radangnya itu akan berkurang. Jadi saran saya setiap mandi pagi malam, lakukan aja cuci hidung. Semprot pakai air garam atau NaCl, lubang hidung kanan, kemudian nanti lubang hidung kiri, rutin aja ya, nggak usah kencang-kencang diserot-serot, nggak usah, dibilas aja. Dengan hidung yang bersih, maka risiko rinitis, alergi, sinusitis, bahkan bronkitis atau asma akan berkurang. Oke. Yang terakhir nih dok, nih ada dari Wahyudi Arudiskara. Selamat siang, saya saat ini bertugas di unit produksi yang tidak dapat menghindari potensi terhirupnya udara yang terkontaminasi. Di satu sisi saya juga punya riwayat alergi udara. Mengingat ISPA juga dapat menular ke orang lain, bagaimana cara membedakan bahwa saya terkena ISPA atau alergi udara saya yang lagi kambuh? Dan bagaimana secara pribadi kita bisa menilai kualitas udara yang yang baik tuh untuk aktivitas olahraga, seperti itu, Dok. Oke, jadi kalau kita bicara pekerjaan, artinya memang harus dari saat kita bekerja ya, arti support dari tim di tempat kerja memang memprovide APD atau alat pelindung diri gitu ya. Jadi kalau misalnya memang banyak
polusi, maka masker harus disediakan atau mungkin kita menyediakan sendiri dengan kualitas yang terbaik. Karena kalau kita bicara itu pekerjaan, artinya kan terus-menerus tuh kerja terpapar gitu ya. Partikulat meter 2,5-nya tinggi, maka harus lebih baik lagi maskernya, apakah N95 atau kadang dengan masker face mask yang pelindungannya sangat baik gitu. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata udah seperti itu, ternyata pekerjaannya tetap menyebabkan gangguan pernafasan yang berulang, maka solusinya ya pindah kerja atau minta pindah tempat bekerjanya gitu dengan rekomendasi dokter gitu. Kadang kita bisa coba bantu gitu. Misalnya seseorang memiliki alergi terhadap debu misalnya, terus tiba-tiba bekerja jadi penjaga gudang di toko mana gitu, yang memang di situ debu semua gitu. Udah pakai masker dan lain udah nggak bisa, tetap aja asma kamunya mau nggak mau gitu. Mungkin dia bisa ditaruh jadi jangan penjaga gudang, tapi misalnya penjaga ruangan yang lain gitu. Jadi intinya kita coba carikan solusi untuk bisa tetap bekerja khususnya di perusahaan itu, tapi mungkin di tempat yang lain gitu. Itu salah satu solusi apabila sudah tidak bisa kita bantu dengan APD. Dan tadi bedanya kalau ini alergi atau ISPA, biasanya kalau ISPA atau infeksi diikuti dengan gejala infeksi seperti demam, kemudian slime-nya atau batuk atau lendirnya tuh berwarna keruh atau kuning kehijauan. Nah, dan biasanya akan lebih lama gitu, 3-5 hari biasanya. Tapi kalau alergi aja biasanya dia lendirnya bening, tidak ada demam, dan kalau udah terhindar dari zat tersebut dia hilang gitu. Jadi nggak yang sampai berhari-hari. Oke, ya terima kasih nih untuk jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Jaka. Kita sudah di ujung acara. Jadi saya juga minta maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya tadi belum sempat saya bacakan. Saya berterima kasih juga kepada PT KPI yang sudah melaksanakan acara ini ya. Terima kasih Dokter Jaka atas ilmunya, Dok. Sama-sama dok. Ya, kemudian juga semoga kita bisa ketemu di Health Talk berikutnya dan bisa berbagi ilmu lagi. Saya, Dokter Niko dan Dokter Jaga, izin pamit dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Firdy, silakan. Oke, terima kasih banyak, Dok Niko, untuk memimpin pemaparan tadi, memimpin diskusi tadi, dan tentunya terima kasih banyak pada Dokter Jaka yang sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu terkait dampak polusi, kira-kira solusi apa sih yang bisa kita cari sebagai pribadi, dan juga solusi apa yang bisa kita cari untuk keluarga kita masing-masing. Tadi juga sudah sempat ada pembahasan terkait air purifier, kemudian pembahasan lain-lainnya terkait masker juga masih diperlukan ternyata seperti itu. Oke, baik. Dan Bapak dan Ibu, sekali lagi kami persilahkan untuk dapat menuliskan atau mengisi presensi yang sudah di-share di chat Teams, kami persilahkan. Dan setelah ini nanti kami juga akan menginfokan siapa saja pertanyaan terbaik, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang menarik-menarik sekali. Nantinya jika pertanyaan ini terpilih untuk menjadi pertanyaan terbaik, nantinya akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia melalui WhatsApp ataupun email. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk dapat mengisi link presensi sekali lagi agar dapat memudahkan kami proses kembali. Baik, izin Bapak kami di-share linknya kembali. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk partisipasinya pada Health Talk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga kita dapat terhindar dari dampak-dampak dari polusi ini, dan kedepannya semoga keluarga kita akan sehat selalu
Baik, dan Bapak dan Ibu, sampai jumpa kembali di Health Talk, Health PT KPI selanjutnya. Semoga Bapak dan Ibu, dapat beraktivitas dengan, sehat tentunya. Baik, dan saya Firdy pamit undur diri. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.